Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Berapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang ketika kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tentu kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, melanjutkan silsilah rudud al-ilmiyah, bantahan ilmiah terhadap penyimpangan sebagian kelompok yang pada beberapa hari yang lalu sempat viral di YouTube. Ini kita lanjutkan tentang perkataan di dalam video tersebut pada menit yang ke-9 lebih 33 detik sampai menit yang ke-10 lebih 10 detik. Dalam video itu IR mengatakan kalau ada nas-nas dari ulama salaf, semisal Imam Syafi'i, yang pertama kita kaji dari segi riwayat, sahih apa tidak kepada beliau nisbahnya. Kemudian seandainya sahih, kira-kira rawinya ini meriwayatkan bil lafzi atau bil makna. Kemudian dia mengatakan kalau ini riwayatnya ahad, problem lagi kalau ahad, karena di dalam akidah ini harus mutawatir. Nah, di dalam perkataan ini keyakinan bahwasanya dia itu tidak menerima hadis atau perkataan ulama ketika derajatnya hanya ahad, tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah, ini diantara kesekian bentuk penyimpangan yang menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau menyebutkan bahwasanya hadis ahad itu bisa dipakai untuk hujjah, baik dalam ahkam, dalam masalah hukum fikih, ataupun dalam permasalahan akidah. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala, pendapat yang demikian itu, yang membedakan antara hadis ahad, masalah ahkam, dan i'tiqad dan akidah, itu merupakan keyakinan Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah. Nah, ini merupakan hal yang harus kita jelaskan agar kita ini paham. Ternyata Asy'ariyah maupun Maturidiyah itu tidak
sesuai dengan konsep atau prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diantara kesekian kali bentuk perbedaan atau bentuk penyelisihan antara Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia atau mereka berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan ketika hadis itu sahih atau hadis itu hasan. Maka tidak ada perbedaan baik mutawatir maupun ahad selama hadis itu hasan ataupun sahih bisa dipakai istinbat untuk masalah hukum atau masalah akidah. Apa hadis ahad itu? Disebutkan oleh Dr. Mahmud Tohan dalam kitab beliau Taisir Mustalah Hadis. Ahad secara bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Ini hadis ahad. Jadi di dalam ilmu mustalah hadis nanti ada yang namanya hadis ahad dan hadis mutawatir. Nah, hadis ahad sendiri nanti terbagi, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Nah, ini masalah mustalahul hadis. Nah, adapun secara istilah kata Syekh Mahmud Tohan bahwasanya hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis ahad, perbedaan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu adalah di setiap generasi atau di setiap tabaqat itu diriwayatkan oleh beberapa orang, tidak hanya satu orang. Misalkan dalam perkara atau dalam hadis niat, di situ yang meriwayatkan hadis itu hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini berarti hadis ahad. Kenapa? Karena pada masa sahabat yang meriwayatkan hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, itu hanya seorang saja, seorang rawi, yakni seorang sahabat, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini contoh. Adapun misalkan hadis-hadis lain misalkan hadis-hadis lain kalau diriwayatkan oleh seorang sahabat yang banyak, maka dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Itu perbedaannya. Jadi kalau hadis ahad, dia itu diriwayatkan oleh beberapa rawi tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Bisa diriwayatkan satu orang sahabat, dua orang sahabat, atau tiga. Disebutkan oleh Al-Imam Baikuni dalam kitab beliau Mandumah Baikuniyah. Bukan orang sekarang yang namanya Baikuni, tapi Al-Imam Baikuni dalam Mandumah Baikuni, beliau menyebutkan bahasanya hadis gharib itu wakul gharibun ma rawarawin faqat. Hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Ini termasuk bagian dari hadis ahad. Wal azizu, dan hadis aziz adalah marwiyuth naini au thalatha. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau tiga. Adapun hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga orang rawi yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Wal azizu marwiyu tsnaini aw thalatha wal masyhuru marwiyu ma fawqa thalatha. Jadi hadis yang dia itu diriwayatkan oleh sedikit seorang perawi tidak sampai mencapai derajat mutawatir, maka bisa dikategorikan sebagai hadis masyhur, hadis aziz, atau hadis gharib. Jadi hadis ahad sendiri itu terbagi menjadi masyhur, aziz, sama hadis gharib.
Baik. Jadi secara ringkasnya sebagaimana tadi yang sudah kita utarakan tentang perihal definisi daripada hadis ahad. Nah, di situ kemudian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengambil sebuah kesimpulan, wa amma tafriq bainahuma fa bid'atun awwalu man ahdatsaha ahlul ahwa'i minal qadariyati wal jamiyati wal mu'tazilah wal mutakallimin wa man sara ala darbihim liyaruddu al adillah allati tanqudu bid'ahum walam yazal as-sahaba wa tabi'un wa al-sunnah wal hadis yahtajuna bihadil akhbar fi masailil i'tiqad wal ahkam min ghairi tafriqin bainahuma walam yanqul an ahadin minhum annahu jawaz al-ihtijaj biha fi masailil ahkam dunal ikhbar anillahi wa asma'ih wa sifatih bal la ya'rifu khilafa fi hadhihi al-mas'alah an ahadin mimman ya'taddu bihi min ahli ilm. Nah, jadi dari kesimpulan tadi tentang definisi dari hadis ahad, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib, maka ketika hadis masyhur, hadis gharib maupun hadis aziz, hadisnya ada diriwayatkan seorang rawi yang siqah yang mencapai derajat sahih maupun hasan, maka dia bisa dipakai untuk hujah, baik dalam masalah hukum ataupun masalah i'tiqad atau akidah. Sehingga di sini diberikan kesimpulan oleh Syekh Abdullah Al-Faqih, amma tafriq, adapun membedakan bainahuma, antara keduanya, yakni membedakan hadis ahad kalau masalah akidah tidak boleh, kalau masalah ahkam boleh, ini fabid'atun, ini merupakan perbuatan bid'ah. Yang pertama kali mencetuskan hal itu adalah dari kelompok Qadariyah wal Jahmiyah, dan Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan, wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah, wal Mutakallimin dan mutakallimin atau ahli kalam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, para salafus saleh, sahabat Rasulullah SAW, bahkan imam yang 4, dalam perkara hadis ahad tidak membedakan antara ahkam maupun antara i'tiqad. Ini yang harus kita ketahui. Nah, kalau tadi omongannya Pak IR, nah kalau hadisnya ahad, kata Pak IR, kalau hadisnya ahad, kalau riwayatnya ahad, problem lagi. Kalau ahad, karena di dalam akidah ini harus mutawatir. Nah, ini berarti Pak IR itu tidak mengikuti manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mengikuti manhajnya Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Mutakallimin. Nah, ini menurut apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Faqih, bukan yang kita katakan. Kita hanya menukil perkataan Syekh Abdullah Al-Faqih. Jadi hadis ahad, selama hadis itu sahih maupun hasan, bisa dipakai untuk berhujjah dalam masalah akidah. Ada kitab bagus yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani membantah tentang keyakinan tersebut yang berjudul Al-Haditsu Ahad Hujjatun Binafsi. Hadis ahad itu merupakan hujjah yang bisa dipakai untuk landasan hukum, baik masalah ahkam maupun masalah akidah. Paham ya sampai sini? Jadi dalam menit yang ke 10 menit lebih 10 detik, Pak IR mengatakan kalau ini riwayatnya ahad, problem lagi Pak Yai. Karena kalau ahad itu, kalau ahad di dalam akidah ini harus mutawatir. Nah, ini adalah pendapat yang menyelisihi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah itu sama sekali tidak membedakan hadis ahad, baik masalah akidah maupun masalah ahkam.
Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Faqih, para sahabat, tabi'in, ahlu sunnah dan ahlul hadis, ulama-ulama ahli hadis generasi salaf, senantiasa mereka itu berhujjah dengan hadis-hadis ahad dalam permasalahan i'tiqad ataupun masalah ahkam, min ghairi tafriqin bainahuma, tanpa ada pembedaan, tanpa dibedakan antara hadis ahad dalam masalah dalam masalah akidah maupun masalah ahkam. Paham ya sampai sini? Qala al-Imam Syafi'i fi kitabih Ar-Risalah. Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, ini merupakan bantahan telak untuk Pak IR yang katanya menisbahkan dirinya mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi justru Al-Imam Syafi'i menyelisihi apa yang dikatakan oleh Pak IR sendiri. Nah, ini berarti hanya sekedar pengakuan mengikuti mazhab Syafi'i, tapi tidak utuh dalam bermazhab Syafi'i. Nah, ini patut dipertanyakan Syafi'i yang mana, kan gitu. Kata Al-Imam Syafi'i di kitab beliau Ar-Risalah, walau jaza li ahadin minan nas ay yaqula fi ilmil khasah ajma'al muslimun qadiman wa hadithan ala tathbiti khabaril wahid wa intihai ilaihi bi annahu lam yu'lam min fuqaha'il muslimin ahadun illa waqad thabatahu jazali walakin aqul lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ikhtalafu fi tathbiti khabaril wahid bima wasafat min anna dhalika mawjud ala kullihim. Kata Al-Imam Syafi'i, apabila satu orang boleh berbicara dalam masalah cabang ilmu, maka kaum muslimin yang lalu maupun yang sekarang juga telah sepakat atas validnya berargumen dengan hadis ahad dan mencukupkan diri dengannya. Jadi Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah, ini beliau menyebutkan analogi tentang bolehnya berhujjah dengan hadis ahad. Apa analogi yang dipakai? Analogi yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah tentang bolehnya seorang itu menyampaikan ilmu. Tentang bolehnya seseorang itu menyampaikan ilmu. Ini kitabnya pas di belakang. Ada di belakang ini kitabnya Ar-Risalah. Jadi analogi yang dipakai oleh Imam Syafi'i sejak zaman dahulu sampai sekarang, sampai nanti, kan tidak ada larangan kita ini menyampaikan ilmu seorang diri. Bahkan ketika Rasulullah SAW pun berdakwah, beliau menyampaikan ilmu seorang diri. Bahkan datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW pun seorang diri. Apakah ada misalkan kita datang seorang diri menyampaikan ilmu, kemudian ada yang melarang, oh tidak boleh karena kamu hanya seorang, ilmumu tidak mutawatir. Apakah ada seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, apabila satu orang itu boleh menyampaikan ilmu, maka kaum muslimin yang dulu, artinya para sahabat Rasulullah SAW maupun yang sekarang, telah sepakat atas validnya berargumen dengan hadis ahad dan mencukupkan diri dengan hadis ahad tersebut. Paham? Paham ya? Kita menyampaikan ilmu seorang diri itu boleh, tidak ada larangan. Maka kalau di sini berarti boleh dong kita itu mengambil riwayat ahad. Karena tidak mungkin misalkan orang itu berbicara kemudian dia mengajak orang lain ketika menyampaikan ilmu, kan tidak mungkin. Berbeda lagi kalau masalah ketika terjadi seminar, mendatangkan banyak pembicara. Paham ya sampai sini? Jadi kita
menyampaikan ilmu seorang diri itu loh, tidak ada problem, tidak ada masalah. Nah ini buktinya bahwasanya bolehnya kita mengambil hadis ahad untuk hukum maupun masalah akidah. Dan tidak diketahui seorang pun fuqaha dari kaum muslimin kecuali mereka menetapkan kevalidan argumen dengan hadis ahad. Namun kata beliau, akan tetapi aku tidak hafal adanya seorang pun fuqaha kaum muslimin yang berselisih dalam masalah penetapan khobar ahad. Jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan bahasanya akan tetapi lam ahfad, aku ini tidak hafal ulama siapa yang menyelisihi atau yang tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah ini, saya tidak hafal, tidak tahu siapa nama ulamanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di masa sebelum Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala sampai di zaman beliau Al-Imam Syafi'i, di situ mereka semuanya menerima hadis ahad sebagai hujah baik dalam masalah akidah maupun masalah fikih. Tidak ada perbedaan di situ. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Qala al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimallahu ta'ala Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan fi muqaddimati sahihihi, di muqaddimah kitab sahih beliau, Sahih Al-Imam Ibnu Hibban, beliau mengatakan fa amal akhbar fa innaha kullaha akhbaru ahad ila anna qal wa anna man tanqibu an kubuli akhbaril ahad faqad amida ala tarkis sunani kulliha li'adami wujudi sunani illa min riwayatil ahad al-ihsan fi takribis sahih Ibnu Hibban. Kata Al-Imam Ibnu Hibban, beliau ini Masya Allah malah lebih tegas lagi. Adapun hadis-hadis yang ada itu kebanyakan adalah ahad. Jadi kebanyakan hadis-hadis di kitab Kutubus Sittah, kata beliau, atau di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban sendiri, beliau nyatakan kebanyakan hadis itu adalah hadis ahad. Oleh karena itu, maka siapa yang menolak dan tidak menerima hadis ahad, maka ia telah berpegang pada prinsip meninggalkan sunnah yang banyak. Kalau orang itu menolak hadis ahad, maka akan banyak sunnah-sunnah yang ditolaknya. Artinya sunnah di sini adalah akan banyak hadis-hadis atau kabar-kabar yang ditolaknya. Semisal tentang azab kubur. Azab kubur itu tidak sampai derajat mutawatir. Nah berarti ahlul kalam atau mutakalimin dia tidak percaya tentang adanya azab kubur. Kenapa? Karena azab kubur hadisnya itu tidak mencapai mutawatir, tapi hadisnya ahad. Nah, ini diantara contoh yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimallahu ta'ala. Kalau orang itu menolak hadis ahad, maka akan banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan, akan banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan. Jadi ringkasnya, hadis ahad bisa dipakai hujah dalam masalah akidah maupun masalah fikih, dan ini merupakan ijma yang telah ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau At-Tamhid. Wa huwa yatakallamu an khabaril wahid wa mauqif al-ulama min wa kulluhum yadinu bi khabaril wahid al-adl
fil i'tiqad wa yu'adi wa yuwali 'alaiha wa yaj'alaha syar'an wa dinan fi mu'taqadihi ala dalika jami'i ahli sunnati wal jamaah. Ini kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan wa huwa yatakallamu an khabaril wahid wa mauqifihi al-ulama min. Al-Imam Ibnu Abdul Bar berbicara mengenai khabar ahad dan sikap para ulama ahlu sunnah tentang bagaimana sikapnya terhadap hadis ahad. Kulluhum, kata beliau, kulluhum yadinu bi khabaril wahid al-adl fil i'tiqad. Seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah berpegang dengan khabar ahad yang adil, artinya yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, minimalnya adalah hasan. Dalam masalah akidah, mereka, kata beliau, wa yu'adi wa yuwali 'alaiha, mereka menetapkan loyalitas dan permusuhan dengan khabar ahad fi i'tiqad wa yu'adi wa yuwali 'alaiha wa ja'ala syar'an wa dinan fi mu'taqadihi. Dan seluruh ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu menjadikannya sebagai sumber syariat dan agama, syar'an wa dinan fi mu'taqadihi, dalam keyakinannya, ala dalika jami' ahli sunnati wal jamaah, dan seluruh ahlu sunnah wal jamaah bersepakat dalam hal ini. Nah, ini perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu ta'ala, yang keilmuannya tidak diragukan lagi, yang lebih pintar daripada Pak IN, meyakini, menjelaskan, mengatakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu menetapkan khabar ahad dalam masalah akidah maupun masalah ahkam. Dan mereka, kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ahlu sunnah wal jamaah itu wa yaj'aluha syar'an wa dinan, sebagai syariat dan agama. Jadi tidak ada perselisihan. Selama hadis ahad itu al-adl, kata beliau, bisa dipakai untuk berhujjah dan bisa dipakai untuk hujjah dalam masalah ahkam dan hujjah dalam masalah fikih, dalam masalah akidah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Paham? Sampai sini paham? Nah, keyakinan ini juga ada sebagian kelompok yang meyakini perbedaan ini antara akidah dan masalah ahkam. Adalah dulu sempat rame terjadi diskusi di Blimbing antara para kiai-kiai sepuh dan orang atau tokoh yang membawakan paham itu di Blimbing. Nah, ini merupakan paham Mu'tazilah al-Judud, Mu'tazilah gaya baru atau Neo Mu'tazilah, yang berpendapat bahwasanya hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh, masalah ahkam boleh. Ya, ini adalah pendapat Mu'tazilah al-Judud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.